Susah banget ya. Oke, ya. Tes, tes. Satu, dua. Satu, dua. Ada Pak, Oke ya, suara saya terdengar ya. ya jelas Pak. Tolong Anda isi ya absensi ini. Jadi biar saya ada laporan nanti buat kampus ya. Baik Pak. Rekan-rekan semua, apakah terlihat slide yang ada di depan? Judulnya itu diagenesis. Terlihat ya? Ya Pak, Terlihat, Pak. terlihat. Baik. Ya, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kuliah hari ini memberi manfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai ya. Baik rekan-rekan, ini sesuai dengan RPS ya, sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Fajar. Kemarin saya juga baru dapat materi apa sih yang diberikan kepada Anda. Ternyata hari ini itu adalah materinya tentang diagnosis ya. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu Anda itu sebenarnya sebelumnya itu diberikan apa itu? Apa aja materinya bisa nggak Anda coba sampaikan di forum ini? Ya Anda ingat aja lah sudah. Apa sih yang Anda dapat kemarin tuh? Ya Pak, materinya tentang karakteristik batuan sedimen Pak, deskripsi batuan sedimen, gitu aja Pak. Oh itu. Terus terkait bagaimana sejarah sedimen menjadi batu itu pernah dijelaskan? Oh pernah Pak. Harus pernah. Ya Pak, Pernah nggak diberikan itu? Sejarah sedimen menjadi batu. Jadi awalnya dulu dari sedimen, terus dia menjadi batuan sedimen pernah disampaikan nggak itu? pernah Pak alurnya. Kayak gimana? Yang Anda tahu apa itu? Coba. Mungkin ada yang bisa nyampaikan di sini selain siapa tadi yang bicara tadi? Iqbal ya? Tadi yang bicara siapa tadi? Iqbal Pak. Selain Anda ada nggak yang mau menyampaikan itu sebenarnya apa yang terkait dengan sedimen menjadi batu itu? Jadi saya punya batasan nantinya kalau yang sudah disampaikan sudah atau nanti saya pertajam. Anda sebelumnya pernah mendengar nggak istilah diagenesis itu apa itu? Pernah Pak. Perubahan, Pernah. perubahan, perubahan batuan Pak. Perubahan fisik batuan. Oke ya. Oke, oke. Mari kita bicara nih sekarang ya. Jadi kalau menurut ini yang ada di depan Anda ini ya, ini eh, satu definisi ya. Saya sengaja menggunakan bahasa Inggris karena biar tidak hilang dari arti aslinya. Ini saya ambil dari Oxford Dictionary Earth Science ya. Jadi kamus bahasa Inggris khusus ilmu kebumian. Saya mencoba mencari sumber-sumbernya itu agak bingung juga itu ya. Dari definisi asli geologinya, literatur klasik juga dia udah selalu lanjut. Pokoknya ngomong diagenesis saja. Nah, yang saya khawatirkan adalah kita menyebut diagenesis, ternyata kita tidak mengerti atau luput dari temanya, luput dari maksudnya. Oke, apa sih definisi dari diagenesis? Ya? Diagenesis ya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah all the change ya. Jadi semua perubahan yang terjadi dalam sedimen. Nah, ini kelihatan ini. Semua perubahan yang terjadi di dalam sedimen. Jadi ini bukan batuan sedimen, terjadi pada sedimen. Pada temperatur yang rendah dan tekanan yang rendah tentu ini. Setelah pengendapan. Jadi yang namanya diagenesis itu adalah semua perubahan yang terjadi pada sedimen pasca pengendapan. Ya. Jadi dia
Kalau Anda ingat yang disampaikan oleh Pak Fajar ya, sedimen itu kan mulai dari pelapukan, kemudian tererosi, tertransportasi, itu belum terjadi diagenesis tuh, pasti belum itu. Baru nanti dia terendapkan. Nah, terendapkan itu dalam waktu tertentu, sampai dia menuju terbentuknya batuan, maka itu yang disebut dengan diagenesis. Ya, ini makanya tertulis nih, sediment is turned into sedimentary rocks. Jadi sedimen itu berubah menjadi batuan sedimen. Oleh karenanya ya, itu kalau Anda sebagai geologis ya, ini mumpung di awal-awal, kita jangan menyebut misalnya batu pasir Anda sebut pasir, atau batu lempung Anda sebut lempung, atau Anda melihat itu lempung tapi Anda sebut batu lempung. Itu dua hal yang berbeda karena satunya itu belum terdiagnosis dan yang lainnya itu sudah terdiagnosis. Maka ada istilah batu ya. Makanya ketika di geologi itu Anda menyebutnya itu udah salah, maka itu sangat fatal ya akibatnya ya. Karena itu adalah sesuatu dasar yang perlu Anda pahami, perbedaan antara sedimen dengan batuan sedimen. Jadi sekali lagi ini adalah terjadinya perubahan dari sedimen menjadi batuan sedimen. Oke, di bawahnya ini macam-macam nih. Ada yang namanya compaction, dissolution. Tapi bukan ini persoalannya ya. Yang ingin saya bahas itu bukan ini nih. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Anda itu file-file yang klasik ya, yang sudah lama, yang mungkin pernah saya berikan juga di materi dasar. Anda mungkin masih ingat ini kan? Masih ingat nggak? Anda masih ingat saya pernah menunjukkan gambar ini ke Anda. Masih ingat nggak Anda? Ingat Pak. Ya kapan? Anda masih ingat kapan saya ngasih materi ini? Coba, coba. Nah, ini saya sambil, soalnya ini nyambil nerima juga nih, nerima apa itu? Oke, ada yang baru masuk lah ini juga. Coba kapan Anda coba ingat-ingat kapan saya pernah memberikan ini? Kalau Anda ingat berarti Anda memperhatikan tuh. Saya pernah memberikan ini soalnya. Ini gambar sederhana tapi penting sekali. Dua hal yang sama tapi berbeda. Masih ingat kapan saya ngasih ini? Di lab Pak kalau nggak salah. Iya, kapan? Nggak mungkin kan saya ngasih gitu aja tanpa ngasih kuliah sebelumnya. Oh, Nggak mungkin iya kan? Pak. Ini Di pas saya sedimen, kasih kuliah. di Di mana? sedimentologi Pak. Oh, lah, Anda ini sudah ngambil materi sedimentologi apa? Sudah kan? Sudah Pak. Semester 3 Pak. Ya, berarti Anda luput. Ini bukan di materi sedimentologi. Ayo, tebak di mana? Saya pernah ngasih mata kuliah petrologi enggak ke Anda? Petrologi Anda sudah dapat kan? Sudah Pak. Nah, ini saya berikan pada saat materi petrologi itu di awal-awal tuh. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Karena ini saya rancang untuk materi petrologi ini. Tapi ini khusus waktu itu materinya membedakan mana sedimen sama batuan sedimen. Masih ingat ya? Kalau ini juga muncul di sedimentologi itu biasanya sudah di tahap-tahap kita hanya membahas tentang proses sedimentasi. Tapi oke lah, yang jelas Anda masih ingat saya pernah memberikan ini ya. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Oke, ini dua hal yang berbeda, mana kerikil, mana kerakal ya. Nah, sekarang Anda bayangkan nih ya, kerikil ini atau kerakal, ini Anda masih ingat kan? Kerikil atau kerakal itu dia memiliki fragmen. Masih ingat kan istilah itu ya? Fragmen, matriks ya, masih ingat ya? Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, yang namanya fragmen itu yang mana itu? Ini sebelum saya jauh bicara, soalnya Anda kalau nanti saya nanti akan menyebut istilah-istilah itu fragmen matriks ya. Yang namanya fragmen yang mana ini di sini nih? Fragmen. Yang Di lebih besar dari metrik Pak. oh ya, ya berarti yang metrik Anda tahu yang mana kan? Di kerikil ini loh, di kerikil. Ah, iya Pak. Yang di kerikil ini yang fragmennya itu yang besar-besar itu kan? Iya Pak. Oke. Berarti yang halusnya itu adalah matrik kan? Iya Pak. Nah, sekarang yang konglomerat di sebelah kanan nih. Ini yang mana yang disebut fragmen, mana yang disebut matrik?
sama Pak, yang lebih besar dari metrik itu fragmen. Oke. Mm-mm. Oke ya, berarti Anda masih ingat ya, saya anggap masih ingat lah. Berikutnya, ini pasir ya. Ini juga pernah saya sampaikan juga, pasir ini ya kita dalam hal ini tidak memperhatikan apa mineralnya ya, nanti ada saatnya itu. Kemudian dia menjadi batu pasir tuh. Oke, taruh. Kemudian dia menjadi batu pasir. Sekarang di pasir ini Anda bisa ngelihat fragmennya nggak? Bisa, ya. Di sebelah kanan bisa melihat fragmen. Bisa juga. Kedua ini ukuran butirnya relatif sama, ya. Sekarang saya pengen bertanya sama Anda ya. Anda pernah melakukan grain size analysis ya? Pernah Pak? Nah, hmm, sedimen yang atau gini aja, fragmen udah butir yang Anda ukur itu dari mana? Dari sedimen atau batuan sedimen? Coba diingat-ingat Anda yang di lab kan itu ya, di lab sipil itu, yang dijadikan barang atau zat atau materi experimented-nya itu dari Anda ambil dari mana? Apakah dari sedimen atau batuan sedimen itu butirnya? Dari batuan Sedimen, itu Pak. Pak. Sedimen. Oke, sedimennya yang mengambil Anda atau siapalah itu? Ya, pokoknya selain Anda. Siapa yang mengambil sedimennya? Anda tahu itu sedimen dari mana gitu loh. Saya pengen pengen ini, pengen ada kejelasan dulu ini. Coba coba di komentarin. Maksudnya ngambil sedimen gimana Pak? Gini, dari mana Anda tahu ketika Anda studi grain size analysis itu di lab ya, itu adalah sedimen, bukan batuan sedimen. Dari mana Anda tahu itu? Kalau analisis grain size itu batuan sedimen Pak. Nah, tapi tadi ada yang bilang sedimen. Ya ini makanya Salah, itu Pak. oke. Apa salah atau sama? Sama. Sama ya pendapatnya. Oke ya, batuan sedimen berarti ya. Ini jadi saya biar nggak keliru nanti itu. Oke, kalau menurut Anda, apakah ya ini coba Anda bayangkan aja. Apakah selalu sama? Kan batuan sedimen asalnya pasti dari sedimen kan? Nah, apakah bentuk butirnya ataupun kebundarannya itu sama ketika dia masih menjadi sedimen? Ada yang bisa jawab? Kompaksinya kah? Masih sama atau tidak? Coba komentarin Berbeda sama. mungkin, Pak. Bukan mungkin lagi, iya, pasti berbeda dia, ya. Ya. Oke, saya ini pertanyaan lagi. Dengan tujuan Anda melakukan grain size analysis itu apa kemarin tuh? Untuk Apa mengetahui tujuan? bentuk butir, Pak. Untuk mengetahui ukuran butirnya, Pak. Ukuran butir batuan sedimen kan? Ya, Pak. Ya. Masa itu sih tujuan Anda belajar grain size cuma ingin tahu itu aja? Bukan yang Saya lain apa? untuk mengetahui permeabilitas dan porositasnya, Pak. Oke. Ya, terus ada yang lain nggak ada lagi? Tambahin lagi dong. Kan tadi butirannya jelas Untuk dia ada lapisan, terus tadi permeabilitas. Saya baru tahu lah ya ini ukur permeabilitas ya. Oke, oke. Nggak apa-apa, mungkin Anda tahu lebih. Ada lagi yang mau disampaikan? ada Pak, ya Pak. Untuk apa? Untuk analisis transportasinya Pak. Dilanjut Transportasi. ke
Iya Pak, dilanjutkan ke interpretasi lingkungan pengendapan Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Jadi permeabilitas ya porositas, tapi itu biasanya dalam bentuk dia padatan ya, itu dites itu, maka kita akan tahu porositasnya itu ada ujinya, uji khusus ya. Tapi yang pada umumnya yang terjadi itu adalah apa yang disampaikan tadi untuk menentukan lingkungan pengendapan. Jadi begini, lingkungan pengendapan tertentu dengan distribusi butiran tertentu, ya distribusi itu misalnya di tempat, misalnya Anda berada di satu wilayah ya, tempat terjadinya pengendapan. Tempat pengendapan tertentu itu distribusi butirnya beda-beda itu. Misalnya, ini kita bicara arah mata angin ya, di sebelah utara dia cenderung lebih kasar, di sebelah timur dia lebih halus, yang lain merata. Nah, itu distribusinya. Tapi kalau di grain size analysis itu berdasarkan apanya? Prosentase. Masih ingat nggak Anda itu? Ya toh, pasir yang lempung, kemudian sangat halus pasirnya, kemudian sedang kasar, itu terdispersi, tersebar itu dalam bentuk ukuran presentasi. Masih ingat ya Anda itu ya? Jadi kalau presentasinya banyak yang halus, kasarnya sedikit, kemudian sedangnya berapa persen, itu ditafsirkan lingkungan pengendapan tertentu. Itu dari batuan ya. Nah, dari batuan. Anda dapatnya lingkungan pengendapan yang tertentu, misalnya sungai. Ya, ini tolong Anda perhatikan statement saya. Ini andaikan nih sekarang lagi. Anda melakukan grain size analysis, itu diambil dari sungai juga, tapi dari sedimennya. Kira-kira nih, hasilnya sama nggak tuh? Antara yang Anda uji dari batuan sedimen tadi, dengan yang sedimen dari sungai juga. Menurut Anda, hasilnya itu bisa beda atau bisa sama? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih akurat itu? Udah, nggak usah bicara hasilnya sama. Menurut Anda, mana yang lebih akurat? Kalau misalnya tadi Anda uji grain size analysis itu dari sedimen dan sudah tahu Anda itu dari sungai atau dari batuan sedimen. Kalau tujuannya lingkungan pengendapan, mana yang lebih akurat? Ada yang bisa komentar? Yang dari sungai, Pak. Ya, mengapa? Kalau dari, ya jelas, pasti Anda akan jawab, ya Pak, saya sudah lihat sungainya. Betul ya? Itu pasti jawaban. Tidak usah jawaban itu. Yang lain, mengapa lebih akurat itu ketimbang yang batuan sedimen? Ini ada kaitannya dengan diagenesa soalnya nantinya. Dari definisi diagenesa udah jelas banget tuh. Ada yang bisa komentar? Oke ya, nggak apa-apa. Ini biar Anda berpikir kritis saja di dalam sains itu. Dari definisinya itu sudah jelas ya, diagenesis itu adalah semua perubahan pasca sedimentasi, ya toh, menuju proses dia menjadi batu, timbul pertanyaan tuh, sama nggak dia kondisinya dengan pada saat dia belum menjadi batu lingkungan pengendapan? Jelas beda. Itulah kenapa harus ada proses pasca pengendapan supaya dia menjadi batu, ya toh. Apakah dia proses menjadi batu itu, ya, itu gimana ya saya sebut ya, tetap menjadi sungai atau jangan-jangan berubah menjadi bentuk yang lain? Ada yang bisa komentar nggak? Kan all change tadi kan. Setelah terendapkan ya di sungai itu, terus pasca dia terendapkan, apakah dia tetap menjadi sungai atau bisa berubah? Misalnya tetap sungai juga mungkin, tapi mungkin sungai yang tenang, sungai yang mungkin dipengaruhi oleh banyaknya lumpur yang masuk. Sementara yang di awal tadi Anda ambil pasirnya adalah di sungai yang masih aktif kan. Setelah pengendapan, ini juga ini Anda harus ingat sedimentologi. Setelah pengendapan, maka apakah kondisinya berubah? Jelas berubah itu lingkungannya. Nah, jadi kalau menurut Anda, coba Anda renungkan ya. Tadi sudah Anda katakan lebih akurat yang masih dalam bentuk sedimen.
Apakah Anda setuju ketika Anda studi grain size analysis dari yang sudah menjadi batu itu mengalami distorsi penafsiran? Ada. Anda setuju atau tidak? Coba komentar, anulah, gonta-ganti lah ya. Ada yang mau komentar? Jadi selama ini Anda melakukan grain size analysis dari batuan sedimen, apakah berpeluang terdistorsi dalam penafsirannya? Coba komentar. Jelas beda kan hasilnya tadi kan Anda bilang lebih akurat yang ini misalnya ini pasir, satunya yang sudah batu pasir. Maka pertanyaan saya, karena dia terdiri dari genesa, ini sudah berubah ini. Terdistorsi enggak penafsiran Anda nantinya? Data itu jangan-jangan menceritakan sesuatu hal yang berbeda dia. Terdistorsi nggak peluangnya? Ada nggak itu? Iya Pak, terdistorsi Pak. Oke, terdistorsi ya. Ya. Nih, saya ajak kita praktikalnya aja. Anda lihat kan gambar sebelah kanan itu ya. Itu batuannya itu sudah jadi, fragmennya udah jadi satu. Ketika Anda grain size analysis, itu kan Anda ditumbuhkan manunya nih. Batuan sedimennya ditumbukkan. Tumbuk supaya jadi halus. Apa begitu? Kemarin tuh. Tidak, Pak. Coba kurang jelas suara Anda. Gimana? Kemarin itu kita itu Pak menggunakan oven, kemudian setelah menggunakan oven kita saring pakai mesh. Jadi Oke. jadi butiran yang ukurannya sama dia bakal tersaring kayak gitu Pak. Oke, setuju ya, itu ya. Anda setuju nggak bahwa di dalam batu pasir itu dengan pasir perbedaannya kalau di batu pasir ada semennya kan? Setuju ya? Karena kalau nggak ada semen nggak bisa nyatu. Ada material yang lain namanya kristal, karena dia mengalami rekristalisasi. Apakah Anda percaya bahwa di dalam sedimen yang termestkan tadi, yang Anda cerita tadi, siapa itu yang ngobrol itu, di dalamnya itu ada butiran yang ternyata itu semen. Anda setuju nggak di dalamnya? Setuju Dan Pak. ada, nah ya, setuju kan? Anda setuju. Kalau Anda setuju, berarti kan Anda itu sedang menganalisis bukan butiran kan, dalam pengertian dia sedimen, benar nggak kira-kira? Dalam bentuk sedimen bukan kan, karena sudah tercampur dengan semen kan, yang sudah pecah-pecah itu tadi itu. Berarti yang Anda tafsirkan itu bukan grain size analysis jadinya sebenarnya. Yang Anda analisis itu adalah grain plus semen fragment analysis. Sama atau tidak hasilnya itu? Ya. Bahkan ada fragmen kristal di dalamnya itu. Yang pecahnya itu, bentuk fragmennya itu, dia itu tidak natural seperti sedimen. Iya kan? Ini kan natural nih distribusinya karena arus asli ini pasir ini. Tapi kalau batu pasir ada dalamnya itu ada kristal, di dalamnya ada semen. Ini sudah mengalami modifikasi, iya toh? Sudah mengalami modifikasi, sudah nggak ori udah dia. Nah, jadi kalau coba nih Anda renungkan ya, jadi grain size analysis yang Anda lakukan itu sudah Anda sedang menganalisis yang Anda sebut butiran itu sudah nggak ori sebenarnya. Maka berpeluang terdistorsi. Nah, jadi di dalam grain size analysis itu, Anda perlu membandingkan dua itu. Satu, Anda analisis butir pasir yang betul-betul dari sungai, ukuran butirnya relatif sama dengan batu pasir asalnya itu. Itu harus Anda bandingkan. Harus paling tidak relatif sama lah, walaupun Anda mungkin nggak bisa ngelihat sama persis. Roundness-nya relatif sama, karena punya pengaruh tuh. Teksturnya dalam hal ini adalah apa itu saya sebut tuh, derajat kebunderannya, roundness-nya juga harus sama. Jadi beda ya, jelas ya, karena kalau di dalam batu pasir sekali lagi
Di dalamnya Anda akan menemukan yang namanya semen maupun kristal. Kenapa? Dia sudah terdiagnosis, sudah berubah. Ya, itu sama aja dengan begini nih. Anda ketika makan ikan, maka Anda akan mengatakan bahwa sama nggak ketika makan ikan, ikan yang baru diambil, barusan tadi pagi, sama yang sudah 3 hari ada di dalam kulkas. Beda, udah berubah tuh mesti itu. Jadi sama-sama ikan memang ya, sama-sama ikan, tapi Anda tidak akan merasakan ikan yang sebenarnya ikan itu rasanya sesuai baru ketika dia diambil dari laut. Pasti beda itu, karena mengalami perubahan dalam kulkas. Ini sama, ya. Jadi oleh karena itu rekan-rekan semuanya ya, Anda kalau dalam grain size analysis itu standarnya dia harus ada dua. Anda sama-sama batu pasir dengan pasir ya, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, karena apa? Karena terdiagnosis dia sudah ya. Jadi sudah mengalami perubahan. Oke, ya, rekan-rekan semuanya, tadi dari definisi diagnosis itu adalah semua perubahan akibat low temperatur maupun low pressure. Contoh nih, ya, contoh. Kita nih, Anda berpikir logis ya, kita nggak usah bicara teori lah ya. Misalnya ya, Anda ketemu pebbles yang ukurannya sampai kira-kira di sini aja nih, 2 mm ya, 2 mm. Ini saya belum cerita mineralnya ini, ya, 2 mm. Terus dia Anda tekan ini. Tekan dengan mungkin tidak ditekan langsung ya dengan kekuatan yang begitu besar. Tapi setiap hari Anda tekan, mungkin dalam jangka waktu setahun. Ya. Setiap hari tapi. Pertanyaan saya, mungkin nggak ukuran butirnya itu setelah ditekan, dia semakin halus? Mungkin, Pak. Mungkin, Pak. Sekarang jawabannya jelas kan? Yang Anda ukur itu di grain size analysis yang sudah berubah sebenarnya. Nggak ori lagi dia. Paham ya sampai di sini ya? Ya, Jadi Pak. dua hal yang berbeda itu. Sudah nggak ori lagi. Makanya penting ada pembanding. Sekarang pertanyaan saya berikutnya ini. Diagnosis nih. Tekanan. Di antara kesemua ukuran butir ini, mana yang berpeluang dia berubah menjadi lebih halus ukurannya ketika mendapat tekanan? Ada yang mau komentar? Anggap aja nih mineralnya, jenis mineralnya tidak kita perhatikan. Jadi ini tidak peduli mau, terserah pokoknya dianggap sama semua. Mana yang berpeluang dia lebih cenderung berubah menjadi lebih halus? Kita cek ya. Kalau clay ini kan ukuran butir yang paling halus ya. Menurut Anda peluang gesekannya antar butir, mana yang lebih besar peluangnya dia bergesek, clay atau pebbles? Pebbles, Pak. Nah, di sini ini terkesan ya. Jadi Anda mengambil satu kesimpulan itu berdasarkan logiknya kita ya, cara berpikir. Jadi semakin kasar ukuran butir, ketika dia mendapatkan tekanan, maka friksi gesekan antar butir itu semakin besar ketika ukuran butirnya semakin besar. Ya, jadi semakin ukuran butir makin besar, berpeluang menjadi lebih halus tuh akibat diagnosis adalah dengan semakin besar ukuran butir. Ya, jadi ini sama ini, increasing sediment size, ukuran sedimen semakin besar, maka dia berpeluang untuk menjadi ukurannya menjadi lebih kecil karena diagnosis itu sebanding ya semakin besar. Oke, ya jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, ini baru dari ukuran butir ini yang kita bahas dari tadi itu ya. Kita belum menceritakan yang lain. Oke, ini kita lihat lagi nih. Sortasi. Ya, Anda kan dalam batuan sedimen atau sedimen saja, ya, ini kan sortasinya bervariasi ya. Ada yang very well sorted, ada yang sortasinya itu very poorly sorted, sangat buruk. Sekarang Anda berimajinasi aja. Ketika ini diberi tekanan, tapi tekanannya nggak terlalu besar seperti tadi, dalam tempo setahun, setiap hari Anda tekan. Berpeluang nggak sortasi itu akan berubah?
Dari ini misalnya sedimen nih. Ketika dia mengalami diagenesis menjadi batuan sedimen, apakah sama sortasi ketika masih sedimen dengan menjadi batuan sedimen? Beda, Pak. Nah, Beda, Pak. grain size aja udah berubah, ya sortasinya sudah berubah. Jadi seorang geolog itu ya itu mempelajari satu objek geologi yang sudah berubah sama sekali. Ya. Namanya juga fosil kok ini ya. Tapi dengan pengertian saya menyebut fosil ini kan ini peninggalan kan sebenarnya. Jadi ini menjadi catatan lagi loh ya. Ketika Anda menganalisis batuan sedimen untuk grain size analysis, itu bisa jadi adalah akibat diagenesis yang Anda lihat sortasinya itu relatif seragam di dalam batuan sedimen. Sebenarnya dulunya dia terbentuk adalah yang relatif poorly sorted, tersortasi dengan buruk. Jadi fragmen yang Anda lihat di dalam batuan sedimen ketika grain size analysis itu adalah itu semennya sebenarnya yang Anda analisis itu juga. Kan jadi problem ini kan. Anda menganalisis sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ori. Jadi gimana nih Pak? Itulah pentingnya kita itu ada pembanding ya hasilnya seperti apa. Kalau yang murni dari batu pasir dari sungai itu kalau ada perbedaan mengapa gitu ya. Nanti makanya dikalibrasi itu. Jadi harus ada dua itu ya. Ini bagus nih untuk skripsi ini sebenarnya. Kalau saya sangat senang ada skripsi yang membandingkan antara grain size analysis yang dari batu pasir dengan dari pasir pada lingkungan pengendapan yang sama. Di mana letak bedanya dan mengapa itu. Oke, ini baru dari sortasi. Ya, ini kan sedimen nih. Ini juga ini yang masih sortasinya itu sedimen. Tapi yang jadi problem itu adalah ketika dia itu menjadi batuan sedimen. Ini gambar penghias saja. Oke, berikutnya adalah roughness, derajat pembundaran. Ya. Jadi dalam proses pengendapan dia menjadi sedimen, ya, artinya diendapkan sedimen itu, dia mesti roundness-nya tidak selalu bundar, ya, bahkan dia bisa angular, bisa lonjong, ya, bisa runcing dan seterusnya, silahkanlah bahasanya itu. Sekarang pertanyaan saya kembali lagi, ketika dia mengalami proses diagenesis, mungkin kan, ya pasti jawabannya mungkin kan, roundness-nya Iya, berubah. Nah, Anda setuju atau tidak? Yang awalnya rounded, ketika dia mengalami diagenesis, dia menjadi lebih runcing. Atau sebaliknya, mungkin nggak? setuju, Pak. Ya, tadi kan Anda lihat, masih ingat kan, grain-nya itu ketika ditekan, dia bergesek kan itu kan? Ya, dalam proses yang begitu panjang gesek, maka roundness-nya bisa berubah. Coba nih. Begitu banyak yang berubah ya dari asalnya sedimen menjadi batuan sedimen. Itulah mengapa ya seorang geolog itu ketika menganalisis batuan sedimen ya, kalau sedimen lain lagi orang lingkungannya udah jelas kok itu. Ketahuan Anda ngambil enggak. Tapi kalau batuan sedimen Anda harus bertindak layaknya seorang detektif. Ya. Bagaimana detektif itu melihat? Detektif itu kan selalu pakai studi analogi dia. Mainnya di analogi. Ya. Kemudian detektif itu juga melakukan analisis itu dia perlahan, detil dulunya seperti apa. Jadi seorang detektif itu tidak akan mungkin dia bisa mengidentifikasi satu kriminalitas tanpa dia berimajinasi dulu dengan melihat kasus-kasus sebelumnya. Ya, dia harus ada imajinasinya itu supaya logikanya itu juga berjalan. Ya, ini roundness. Sama ini sedimen semua ini belum jadi batuan sedimen. Apakah nanti dia sebagus ini ketika jadian batuan sedimen? Oh, belum tentu. Ya. Kita belum bicara waktu ya. Anda tadi kan pressing atau ngasih tekanannya kan dalam tempo setahun. Padahal ya dalam proses terbentuknya batuan sedimen itu tidak makan setahun itu. Mas tahu Anda kan prosesnya berapa lama itu? Bisa jutaan tahun. Coba betapa berubahnya itu kan. Anda bayangkan manusia saja ya, ketika manusia itu misalnya Anda lagi culun-culunnya gitu ya, kuliah ya sekarang ini lagi happy ya. Kemudian Anda tiba-tiba menikah ya. Ketika menikah itu Anda belajar untuk dewasa kan? Dewasa, kemudian Anda memiliki anak. Dalam tempo 10 tahun, rekan Anda yang lama tidak menjumpai Anda, ketemu Anda.
tanyain dia ada perubahan enggak? Mesti ada perubahan. Gitu. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, inilah yang disebut dengan apa namanya dalam geologi itu kita pentingnya melihat perubahan itu. Nah, perubahan itu terjadi akibat diagenesis. Ya. Oke, Anda masih ingat ini juga kan? Bowen Reaction Series. Mungkin Anda pernah diberikan. Dari reaksi ini, ya dari kesemua ini, itu kuarsa adalah mineral yang paling, yang di bawah nih ya, kuarsa itu adalah mineral yang paling resistansinya paling tinggi. Semakin ke atas, itu resistensinya semakin rendah. Ya. Misalnya begini, kita bicara roundness, kebundaran saja. Batuan A, gak usah batuan, sedimen A itu dominasinya kuarsa. Sedimen B itu ada ortoklas biasanya itu ya. Apa plagioklas. Ini ada dua ini. Kemudian dua-duanya itu dilakukan proses diagenetik. Diagenetik itu komplit ya, tekanan dan seterusnya. Kira-kira setelah dia menjadi batu, sama nggak hasilnya? Sama-sama roundness nih, bulat dua-duanya. Sama atau tidak hasilnya nanti? Silakan komentar. Sama atau tidak? Mineral sedimen A, kuarsa, sedimen B, ada plagioklas, dan ortoklas. Sama atau tidak hasilnya ketika melalui diagenesis? Saya bisa jawab. Silakan komentar. Ini saya asumsikan Anda kemarin sudah dapat materi praktikum ya, praktikum mungkin ya. Ini Bowen's Reaction Series ini standar biar Anda biar kita harus tahu ya, mineral-mineral ini series ini adalah menunjukkan tingkat resistensinya. Menurut Anda sama apa tidak hasilnya? Beda kan? Pasti beda, ya. Pasti berbeda dia. Anda bayangkan ya, kalau isinya tuh hampir dominasi kuarsa, kuarsa ini resistensinya tinggi, maka selain kuarsa akan bubar kan itu kan. Sudah tidak ada itu selain kuarsa itu yang sedimen yang A. Karena dia tidak resist. Ya, ketika tekanan terus diberikan, kan itu kayak diperas tuh. Kuarsa akan terus bertahan. Akhirnya kuarsa yang bentuknya itu bundar semakin bundar atau semakin menjadi runcing, pecah dia kan pada akhirnya kan. Tapi tidak mudah terlarutkan itu. Paling mungkin seperti itulah. Dia tersortir akhirnya kuarsa. Nah sekarang yang dominasi plagioklas sama ortoklas, ini ketika dia ditekan, kena suhu dan seterusnya, dia lapuk kan, mineral ini mudah lapuk nih. Dia akan terurai nantinya menjadi apa? Ukuran butir yang lebih kecil daripada kuarsa. Karena dia gabung dengan kuarsa kan di sedimen B tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya sedimen B itu cenderung sortasinya menjadi lebih buruk. Ya, ukuran butirnya tidak seragam lagi karena plagioklas dan ortoklas itu dia apa namanya itu mengalami diagenesis, akhirnya ukuran butirnya menjadi lebih kecil atau bahkan bukan kecil lagi, menjadi lempung malah cenderungnya. Maka kita akan menemukan ketika sedimen B menjadi batu, itu fragmen tertanam di dalam matriks nantinya. Jadi plagioklas sama ortoklas dia menjadi matriks itu. Coba ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi setelah diagenesis itu yang berubah itu tuh tidak hanya ukuran butir, kemudian roundness-nya, sortasinya, bahkan mineralnya pun bisa berubah. Plagioklas sama ortoklas jadinya apa ketika terdiagenetik? Dia menjadi mineral lempung. Itulah mengapa apa namanya ada istilah tadi rekristalisasi, kemudian dia mengalami pelarutan. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam untuk meneraskan proses diagenesis ya. Oke, sorry. Baik, ini pernah saya berikan juga, jadi biar Anda ada bayangan ya. Yang terpenting itu adalah filosofinya ya, masalah diagenesis ini. Bentar. Ada yang baru masuk juga. Mengalami diagenesis itu ya. Anda mungkin masih ingat gambar ini, saya pernah tunjukkan juga.
Ya, ini kan manusia ya. Persoalannya itu adalah diagenesis itu melibatkan waktu. Anda boleh pakai traktor ini selama setahun, tapi kan tidak sama ketika Anda menggunakan traktor ini tiap hari dalam tempo 100 tahun. Beda kan hasilnya? Pasti beda itu hasilnya ya. Itu Anda bayangkan saja ketika orang mau membangun satu bangunan, maka waktu pematangan kan harus menjadi pertimbangan itu. Ya. Silakan Anda berimajinasi lah. Nah, ini juga kompaksi. Jadi Anda harus bisa, kita juga harus bisa melihat ya. Ketika sedimen itu terendapkan, maka dia kaya akan air. Tapi ketika mengalami diagenesis, itu airnya sudah terkuras itu, sudah diperas itu ya. Oke, kemudian ini juga sama. Ini tadi kan saya sebenarnya yang saya bicarakan tadi kan sebenarnya contoh ini ya, setelah before compaction, kemudian selama kompaksi seperti apa, after kompaksi seperti apa. Jadi rekan-rekan semuanya begini ya, ketika Anda melihat batuan sedimen, Anda itu, soalnya kan gini nih, Anda melihat sedimen sama melihat batuan sedimen kan, jadi di ujung-ujung tuh Anda lihat, tapi kan Anda tidak melihat prosesnya, benar nggak? Anda kan nggak pernah melihat prosesnya itu, karena dia memakan waktu yang begitu panjang. Anda hanya melihat yang belum jadi batu sama yang sudah jadi batu, benar kan? Tapi Anda kan tidak melihat prosesnya. Anda mengetahui proses itu kalau menafsirkan, kan sebenarnya itu aja itu. Saya bisa cerita seperti tadi, karena saya menafsirkan, saya melihat sedimennya, membandingkan sama batuan sedimen. Oh, maka kita ngecek ini dulunya asalnya seperti ini nih. Makanya dalam grain size analysis penting tuh dua itu tuh sekaligus tuh Anda analisis. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Yang menjadi persoalan di dalam seorang geolog itu adalah membuktikan proses itu yang susah. Ya, karena apa? Waktulah yang tidak mungkin kita uji di dalam lab. Setuju nggak Anda? Kan itu tidak hanya tempo setahun terbentuknya jadi batu itu, dari sedimen menjadi batu nggak setahun itu. Itu bisa ratusan tahun, bahkan ratusan ribu tahun yang tidak mungkin kita uji di dalam lab. Nah, ini ya yang perlu kita sadari bahwa di dalam geologi itu tidak semuanya bisa kita uji ya di dalam lab. Oleh karenanya grain size analysis itu ya, itu hanyalah pendekatan yang dilakukan kira-kira ini adalah lingkungan pengendapan A atau B misalnya ya. Oke. Sementasi juga ya, ini ya kalau kita lihat ya di dalam yang Anda lihat di dalam sedimen itu kan tanpa yang hitam ini kan. Yang hitam ini nggak ada ini. Nggak ada di dalam sedimen. Dia loose. Ya. Setelah dia jadi batu, maka ada semen. Nah, yang Anda analisis di grain size itu adalah termasuk semen-semennya ini yang jadi butiran. Nah, ini sudah nggak terdistorsi sudah ini. Kalau ini Anda melihat ya gambar di depan ini menurut saya ini gambar yang paling penting nih. Kenapa saya mempermasalahkan grain size analysis itu kalau diambil materialnya dari batuan. Oke, ini yang dari close up malah ini. Ya, ini close up. Coba lihat nih Anda perhatikan ya di sini nih. Ini udah nempel nih batuan. Coba lihat nih Anda lihat kan. Ini fragmen nih kan. Ini sudah nempel nih. Ini sudah menjelang dia mengalami konsolidasi butir. Lama-lama dia menyatu nih. Ini mumpung ada kosong. Ini lama-lama dia akan terisi oleh semen, tertutup semuanya ini. Jadi grain size analysis yang Anda ukur itu termasuk semen yang mengisi rongga ini, mengisi pori ini, itu yang Anda ukur. Ya berarti kan terdistorsi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, lanjut. Oke, rekristalisasi itu. Sama ya, karena proses penekanan, ada air di dalam situ, akhirnya dia pori ya, pori apa antar butir ini kan ini belum lagi cerita mineral. Tadi kan saya cerita plagioklas dan seterusnya. Jadi satu dia di dalam sedimen mengalami tekanan, akhirnya terjadi gesekan, butirannya berubah, yang awalnya bulat menjadi runcing menjadi bulat. Itu kan sangat berpeluang terjadinya reaksi kan, karena tadi ingat definisinya. Selain dia ada tekanan, itu juga ada temperatur, ya kan Anda tadi masih ingat itu. Ya. Maka ya, sangat kompleks lah. Ini diuji bisa, tapi tidak akan sama hasilnya ketika kalau alam yang mengujinya, karena ini persoalan waktu. Proses rekristalisasi ini kan tidak sebentar ini.
ya mungkin usia hidup kita nggak akan bisa menyaksikan mengalami rekristalisasi sesempurna ketika alam itu membentuknya. Ya. Nah, kalau rekristalisasi berarti kan selain semen yang Anda ukur sebagai butir di Grayson analysis, itu juga Anda mengukur kristalnya. Wah, lain lagi nih ceritanya. Kristal bisa menghasilkan butiran yang lebih lembut seperti tadi lempung ya, atau dia kristal seperti ini nih. Dia menimbulkan butiran yang baru itu. Maka hasil ukurnya juga akan beda itu nantinya. Ya. Oke. Jadi rekan-rekan semuanya ya, proses diagnesa itu adalah satu perubahan ya. Semua ada perubahan dari segala lini dari sedimen, dia menjadi yang namanya batuan sedimen. Kesimpulannya adalah apa yang Anda amati di dalam batuan sedimen itu tidak akan sama dengan sedimen, ya. Tidak akan sama. Belum lagi replacement nih. Mungkin ini Anda masih ingat pernah saya gambarkan juga. Jadi di dalam diagnosis itu tadi ya masih ingat ya ada antar butir tadi ya, dia mengalami tekanan, kemudian mengalami pengaruh suhu, kemudian dia itu apa tadi mengalami yang namanya rekristalisasi ya, kemudian dia apa tadi lupa lagi saya ini, sementasi tadi ya. Bisa jadi semen itu tidak optimal ya, semen itu dia terisi. Tapi ada lagi yang satu namanya itu adalah replacement. Mineral yang ada karena proses pelarutan dari tekanan tadi ya, ini kompleks memang prosesnya ini, maka dia tergantikan ya, tergantikan oleh yang namanya mineral lain. Mungkin Anda masih ingat kalau ke lapangan ya. Oke, saya tanya sekarang, ketika Anda misalnya ketemu batuan sedimen, kemudian Anda kasih HCl, dia itu orang bilang ngecos. Apa menurut Anda? Ngecos itu gara-gara apa? HCl tuh. Ngecos itu gara-gara apa? Apa penyebab dia itu ketika disiram HCl terus ngecos tuh kenapa itu? Ada yang komentar? Ayo dong komentar dong. Mengapa dia ngecos tuh? Oke, kalau dia ngecos berarti Anda menafsirkan dia terbentuknya di mana? Di laut, Pak. Laut ya. Oke. Sekarang apakah CO3 itu selalu terbentuk di laut? Kalsium. Atau jangan-jangan misalnya dari gambar depan ini, itu bisa menyesatkan loh ya. Karena kalau dia terbentuknya di laut, berarti CO3-nya harus memang terbentuk di laut, ya toh, hasil dari penguapan, presipitasi, dan seterusnya lah. Nanti kita akan bahas di batuan karbonat itu. Tapi mungkin nggak replacement ini terbentuk karena proses diagnesa. Tapi kalau yang tadi karbonat di laut kan dia tidak diagnesa, memang asalnya memang proses sebelum pengendapan dia memang akan kaya kalsium karbonat. Ini penting yang Anda ketahui ya. Replacement itu adalah penggantian mineral oleh mineral yang lain. Bisa jadi dulu pada saat dia masih menjadi sedimen, CO3-nya enggak ada itu. Enggak ada CO3 dia. Tapi karena dia genesis, mineral silika tergantikan oleh CO3. Padahal dia terbentuknya di sungai. Maka ketika dia menjadi batu, Anda datang, nyiram pakai HCl, ngecos, langsung Anda simpulkan ini terbentuk di laut. Apa enggak fatal tuh? Benar kan? Nah, jadi sesuatu yang ngecos itu memang betul dia itu adalah indikator CO3. Tapi belum tentu itu menunjukkan bahwa itu terbentuk di laut. Clear ya sampai di sini ya? Clear. Makanya berhati-hati itu. Karena apa? Diagenesis itu adalah merubah semuanya dia. Tidak seperti aslinya. Oke ya rekan-rekan semuanya, saya kira cukup ya dari pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau dikomentari atau mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada ya, ini saya mau ambil foto dulu, tolong videonya itu diaktifkan.